Selamat pagi saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat ya. Oke, minggu ini kita akan mendiskusikan tentang analisis arus kas. Analisis arus kas ini merupakan lanjutan dari minggu lalu, yaitu analisis aktivitas operasi. Kalau di analisis aktivitas operasi kita menggali tentang poin-poin apa saja yang harus kita cermati untuk menganalisis laporan laba rugi, serta-merta kalau menganalisis laporan laba rugi, serta-merta kita menganalisis juga performance perusahaan. Nah, di sisi lain kita menganalisis arus kas. Nah, ini analisis arus kas apa saja sih sebetulnya yang akan kita bahas di analisis laporan arus kas. Pertama adalah menjelaskan relevansi arus kas dalam menganalisis aktivitas bisnis. Oke. Berikutnya adalah menjelaskan pelaporan arus kas dari aktivitas bisnis. Yang ketiga adalah menjelaskan penyusunan dan analisis laporan arus kas. Untuk poin yang ketiga ini, di penyusunan laporan arus kas, kita tidak akan mendiskusikan secara detail. Karena Anda sudah memperoleh penyusunan, jadi cara-cara menyusun laporan arus kas itu di mata kuliah sebelum ini, yaitu di mata kuliah Financial Accounting 1 dan 2. Jadi metode untuk menyusun laporan arus kas itu terdiri dari laporan metode langsung dan metode tidak langsung. Itu Anda sudah pelajari secara detail di Financial Accounting. Kemudian berikutnya kita mendiskusikan tentang keempat ya, menginterpretasikan laporan arus kas dari aktivitas operasi. Mengapa dari aktivitas operasi? Karena aktivitas operasi itu berhubungan erat atau berhubungan dengan aktivitas bisnis inti perusahaan. Ya, aktivitas operasi itu menggambarkan aktivitas bisnis inti perusahaan. Oke, next. Menganalisis arus kas untuk beberapa perusahaan dan kondisi bisnis, kemudian menjelaskan berbagai ukuran arus kas dan fungsinya. Perlu Anda pahami bahwa di sini kita tidak terlalu kesulitan ya untuk mendiskusikan tentang arus kas. Oke. Nah, ini saya tidak akan detail. Ini hanya poin-poin saja apa yang harus kita pelajari, apa yang ada di dalam PowerPoint ini gitu ya. Anda bisa baca langsung. Nah, ini langsung ke pengertian. Apa sih sebetulnya laporan arus kas itu? Laporan arus kas ini salah satu bagian dari laporan keuangan. Jadi kalau kita flashback sebentar, laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, ketiga, laporan perubahan ekuitas, keempat, laporan arus kas, yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Oke, di laporan arus kas, apa sih tujuannya? Laporan arus kas itu adalah menyediakan informasi terkait arus kas masuk, ya, cash inflow, dan arus kas keluar, cash outflow, dalam satu periode. Terus kemudian laporan arus kas juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas ke dalam, ya, memisahkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Oke, apa sih sebetulnya? Apa-apa saja yang ada di dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Oke, kita akan menuju laporan keuangan ya. Laporan keuangan, sementara ini saya memperoleh atau kita hari ini mendiskusikan tentang laporan keuangan PT Semen Indonesia tahun 2019 yang sudah dipublikasikan. Nah, di laporan keuangan pasti didahului oleh laporan auditor independen. Kebetulan ini PT Semen Indonesia diaudit oleh BWC. Partnernya yang tanda tangan ini adalah Pak Yusuf Wibisana. Yusuf Wibisana ini salah satu Dewan Standar Akuntansi Keuangan
salah satu anggota DSAK IAI. Jadi beliau ini yang banyak mengeluarkan atau menelurkan atau menghasilkan standar-standar akuntansi keuangan. Oke. Nah, ini laporan posisi keuangan. Kemudian laporan laba rugi, ya. Lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Terakhir adalah, ini keempat adalah laporan arus kas. Perlu Anda cermati di dalam laporan arus kas konsolidasian ini dinyatakan dalam jutaan rupiah, ya. Dinyatakan dalam jutaan rupiah. Maksudnya adalah ini masih ada lagi nih 0 di belakang angka, 60 di belakang angka. Oke. Sekarang kita mendiskusikan tentang laporan arus kas. Seperti yang tadi di slide, laporan arus kas itu terdiri dari arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, dan arus kas aktivitas pendanaan. Oke. Poin-poin apa saja atau akun-akun apa saja yang masuk ke dalam aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas operasi? 1. Penerimaan dari pelanggan. Ini penerimaan dari pelanggan ini pembayaran, ya. Pembayaran atas penjualan PT Semen Indonesia. Kemudian yang kedua, pembayaran kepada pemasok. Jadi vendor, ya, kepada vendor. Kita kalau PT Semen Indonesia membeli bahan baku dari vendor, ya, ini pembayaran kepada pemasok. Oke. Pembayaran kepada karyawan saya tidak perlu diskusi. Penghasilan keuangan yang diterima. Jadi penghasilan keuangan itu apa sih sebetulnya? Pendapatan bunga itu. Pendapatan bunga. Sama seperti pembayaran beban keuangan. Kalau yang di sini penghasilan atau pendapatan bunga, kalau ini pembayaran beban keuangan itu ya beban bunga. Oke. Kemudian ada pembayaran PPh badan. Nah, PPh badan ini sebesar berapa? 25% ya dari laba bersih sebelum pajak. Mengapa PPh ini masuk ke dalam aktivitas operasi? Jadi ini sebetulnya ada kesamaan antara aktivitas operasi dengan dengan laporan laba rugi. Minggu lalu saya sempat menyampaikan ke Anda bahwa laporan laba rugi ini terdiri dari laporan-laporan yang bersifat rutin atau recurring items atau akun-akun yang selalu muncul dalam setiap laporan keuangan. Kemudian ada juga laporan-laporan atau akun-akun yang tidak selalu muncul. Yang selalu muncul itu ada di dalam sini, ya. Ada di pendapatan. Nah, sampai di sini. Ini akun-akun yang selalu muncul. Beban pajak penghasilan ini selalu muncul. Berbeda halnya dengan laba rugi atau penghasilan kompresif lain. Nah, ini tidak selalu muncul. Jadi pos-pos yang tidak akan direklasifikasi dan seterusnya itu tidak selalu muncul. Makanya masuk di dalam laba rugi komprehensif lain. Oke. Ini sebenarnya sama, ya. Pendapatan, beban pokok dan sebagainya ini sampai dengan penghasilan operasi lain itu berkaitan erat dengan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini berhubungan dengan bisnis inti perusahaan, ya. Berhubungan dengan bisnis inti perusahaan. Oke. Kita lanjut ke arus kas dari aktivitas investasi. Apa aja sih sebetulnya? Apa prinsipnya aktivitas itu masuk di dalam arus kas aktivitas investasi? Nah, ini seperti pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap itu masuk di dalam aktivitas investasi. Terus kemudian penempatan kas yang dibatasi penggunaannya, ini saya nggak akan bahas karena nanti detail. Masuk contoh lainnya adalah perolehan properti investasi. Perolehan properti investasi ini sama dengan beli gitu, ya. Beli properti tujuannya untuk apa? Untuk investasi. Contohnya apa sih? Gitu. Misalnya PT Semen Indonesia membeli apartemen. Nah, apartemennya itu disewakan. Nah, itu kan tidak masuk di dalam bisnis intinya PT Semen Indonesia. Oleh karenanya, masuk ke dalam aktivitas investasi. Oke. Kemudian ada lagi hasil penjualan aset tetap. Jadi ada cash. Jangan lupa, ya, arus kas itu selalu ada